kasih banyak untuk datang ke tempat ini dan selamat pagi semua. Apa kabar? Kita bersyukur kepada Tuhan untuk peristiwa ini. Tadi waktu keluar dari kamar sambil mempersiapkan diri ke sini itu, saya berpikir begini, ini dua orang ini akan masuk kantor baru, namanya rumah tangga. Dan kantor yang baru ini bukan ada kantornya yang berberkati, tetapi yang menghuninya ini memohon dari Tuhan untuk diberkati, dan juga mereka bersedia untuk menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar. Dan itulah sakramen perkawinan. Mereka berdua mau menjadi tanda kehadiran Allah. Dan saudara-saudara, ketika kita diajak untuk ambil bagian di dalam perayaan ini, kita pun diminta dengan sepenuh hati mengarahkan hati kepada Tuhan sambil menumpangkan tangan kepada kedua saudara kita ini. Kita mau agar mereka berjalan dengan mantap menghadapi hari-hari hidup bersama mereka di dalam tanda kutip kantor baru ini dengan hati yang lapang, hati yang bergembira, untuk juga memohon keteguhan hati dari Tuhan. Sebelum kita melanjutkan perayaan ini, tentu juga kita sadari keterbatasan kita, maka patutlah kita mohon kepada Allah, mohon kemurahan Dia agar Ia boleh mengampuni dosa kita sehingga kita layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Maria, kepada para malaikat Tuhan Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya menyuapkan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Libatlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka suci dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami yang hidup bersama dengan Dia dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan sabda.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku
jikalau kamu berbuat apa yang diperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah dengar dari Bapa. Bukan kami yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Ada 3 kata yang bisa membuat orang dikategorikan bisa gila, tapi juga bisa untuk menjadi sangat menenangkan hati. Kata I love you. Coba aja lari di jalan dan sepanjang jalan teriak-teriak I love you, pasti orang bilang gue segan orang ini, ya kan? Tetapi coba katakan kepada orang yang paling dekat denganmu, apakah itu pasangan, apakah itu anak kita, apakah itu orang tua kita, Mama, saya sayang Mama, Bapak, saya sayang Bapak. Kalau mau go internasional sedikit kan kita bilang Mama, atau Bapak, atau anak, wah, itu hati seperti bunga-bunga yang mekar ini. Saudara-saudara, pada hari ini kita sedang merayakan kedua saudara kita ini yang mengekspresikan cintanya dari tidak hanya sekadar I love you, tetapi perkataan saling menyayangi itu diwujudkan di dalam mau berkomitmen di dalam hidup perkawinan. Hari ini kita mendengar dari Injil Yohanes yang mana Yesus berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kita tahu seperti apa Yesus mengasihi kita manusia. Sang Alfonsus mengatakan begini, keputusan dari Allah untuk jadi manusia saja itu sudah luar biasa. Bahwa dia mau turun dari kemuliaannya menjadi seperti kita ini, itu tidak bisa dibayangkan. Sama dengan membayangkan kalau manusia mencintai kukuknya, lalu dia memilih untuk menjadi kukuk juga. Bayangan seperti itu, maka Alfonsus mengatakan tidak bisa dibayangkan bahwa Allah mau menjadi manusia itu keputusan yang sangat besar. Tetapi itu juga menjadi tanda bagi kita bahwa Allah begitu mencintai kita. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus. Keputusan yang dibuat adalah keputusan untuk berkomitmen secara total. Perintah yang kita dengar dari Yesus tadi kesannya sederhana, tetapi ini adalah panggilan yang sangat mendalam buat kita. Sekaligus menantang, tidak mudah, terutama bagi kalian berdua untuk hidup seperti sekarang ini dengan penuh iman, dengan penuh cinta, dan memilih untuk menjadi pasangan suami istri. Tidak usah khawatir ketika masih pisah, banyak hal bagus yang bisa dilihat. Tetapi ketika nanti sudah bersama di satu tempat tidur, terkejut menoleh begini dan selalu menyiapkan banyak hal yang saya harap bisa bersama ya, di sana di kota lain yang lainnya.
20 tahun perkawinan masih ada saja yang aneh dari pasangan yang kadang-kadang. Begitu kami juga romo-romo yang hidup bersama dalam satu rumah, rasa-rasanya kami sudah saling kenal. Tapi bukankah hari ini dia aneh lagi orang ini? Itu yang bisa pindah ke sana kemari. Bagaimana dengan pasangan suami istri yang hanya bersama di rumah itu, seperti Pak Kasman dan Bu Kasman misalnya. Yesus tidak hanya berkata kasihilah satu sama lain, tetapi dia mengatakan seperti aku mengasihi kamu. Artinya, saudara-saudaraku, perkawinan itu bukan sekedar pasangan romantis ya, tetapi juga bukan hanya sekedar tertawa, bahagia, atau juga waktu saat-saat gembira, tetapi juga dikatakan ketika kesepian melanda, ketika hari-hari menjadi tidak baik, Yesus meminta supaya orang juga berani mengorbankan diri, memaafkan, mau mengerti dan mau bertahan pada situasi sulit. Karena itu, dalam perayaan setiap kali misa yang dipasang di depan kita ini salib, di depan ibu-ibu ya, bapak ibu-ibu, di depan saya juga ada salib di sini. Jadi tidak ada yang dipasang yang lain kecuali salib, mengingatkan kita juga bagaimana kita selalu bertekun di dalam mengusahakan kehidupan kita ini. Perkawinan itu sama dengan seperti pilihan untuk menjadi imamat dan biarawan-biarawati. Itu adalah jalan kekudusan. Jalan supaya kita belajar menjadi kudus seperti Allah sendiri kudus. Artinya apa? Kita mau memilih untuk saling mencintai satu sama lain, mau menjadi belajar semakin dewasa hidup di dalam kasih Allah. Dia menuntut kadang-kadang mengasihi itu, tetapi juga dia menuntut untuk kita tidak cepat menyerah. Mesti sabar, juga mesti penuh harapan. Maka saudara-saudaraku, ketika kita bicara mengenai Tuhan yang lebih dahulu mencintai kita, dia tidak hanya mencintai kita ketika kita bergembira, dia juga mencintai kita ketika hari-hari kita menjadi susah. Dan karena itu, upacara hari ini, liturgi kita hari ini, kita mengundang Tuhan untuk masuk dalam hidup kedua anak saudara kita ini, masuk dan menjiwai hidup mereka. Tentu di zaman ini tidak selalu mudah ya. Abad ke-20, abad ke-21 ini yang namanya berkomitmen itu banyak juga orang takut. Saya pernah mendengar orang bukannya tidak mau menikah, tapi membenci menikah. Menyedihkan. Kalau dia tidak mau menikah macam saya, ya sudah, karena punya pilihan lain begitu. Tetapi membenci menikah itu orang lain tidak bisa salah. Yang salah dia. Alasannya takut berkomitmen. Ya, siapa bilang kita bekerja tidak boleh berkomitmen? Siapa bilang mengurus makan untuk diri sendiri juga tidak perlu komitmen? Perlu. Kita perlukan komitmen itu. Di mana pun saja itu komitmen diperlukan. Hanya dengan itu kita bahagia melakukannya. Kalau tidak punya komitmen itu tadi malam saya bilang ada rapat OMK. Wah, ini rapat ini perlu komitmen karena ada siaran langsung bola. Kalau siaran langsung bola ini kan saya, wah itu Robo Rubi dan Robo Barnabas karena mengganggu saya. Kalau sudah ada siaran langsung bola, itu remote TV itu Willy yang pegang kata mereka. Saya bilang ya kamu juga kalau ada yang main kamu yang pegang. Tapi ketika ada yang lebih penting, kesenangan kita itu harus tidak menjadi yang pertama, tapi komitmen itulah yang menjadi pertama. Karena apa? Itu adalah kesaksian hidup tentang Yesus yang mencintai kita. Dan
ketika kita melakukan itu, kita pun juga mau menyatakan diri kita mau menjadi tanda harapan. Maka sekali lagi kepada kedua saudara ini, jadilah pasangan yang bukan hanya saling mencintai saja, tapi dengan saling mencintai, saling menguruskan. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah menyerah. Karena ketika kita belajar mencintai, menerima satu sama lain, kita belajar untuk mencintai juga ketidaksempurnaan kita. Dikatakan begini, yang paling sempurna dari kita itu adalah bahwa kita tidak sempurna. Kita tidak sempurna. Karena itu jangan membenci ketidaksempurnaan, tetapi belajarlah untuk mencintai ketidaksempurnaan yang ada pada kita. Hanya dengan itu kita saling membantu satu sama lain. Segala sesuatu dimulai dengan kasih dan dijalani bersama dengan Tuhan, pasti tidak pernah sia-sia. Selamat memasuki bahtera perkawinan, bahtera rumah tangga. Setidak-tidaknya saya yang memimpin perayaan Ekaristi ini berjanji mendoakan berdua. Amin Bapak Ibu ya. Hari kita juga, saya percaya sekali kita yang hadir pada kesempatan ini, mereka yang mendapat undangan dan mereka berdua ini pasti juga saat ini sedang mendoakan mereka ini. Selamat menempuh hidup baru, jadilah terang di mana saja berada dan menjadi tanda kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mempelai yang berbahagia, kalian datang ke tempat ini untuk menerima berkat Tuhan karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Sebagai pelayan gereja dan saudara-saudari musliman yang hadir di sini, kami mau menyaksikan peristiwa yang penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah pada cinta kalian sebagai suami istri. Dia telah menguruskan kalian dalam baptisan dan kini Ia perkaya serta perkuat kalian dalam sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Ini saya minta kalian menyatakannya ini di hadapan gereja. Bartolomeus dan menikah. Sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, tunggu. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Nah, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian berjabat tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gereja.
Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepada dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati Engkau sepanjang hidup saya. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil sendiri. Di hadapan Allah, imam, para saksi, dan umat yang hadir di sini, saya, Monika Sutriana Senamawati, pemilik rumah Bartolomeo Suparti Atmojo, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam hukum dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati Engkau sepanjang hidup saya. Demikian janji saya dengan Allah dan Injil suci. Atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua perkawinan ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Allah. Syukur kepada Allah. Marilah kita memohon berkat untuk kedua saudara kita yang bersatu di dalam kasih. Ya Allah, Engkau telah memutuskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau melambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Pandanglah dengan rela hamba-hamba ini, Bartolomeus dan Monika yang telah menjalin persekutuan perkawinan. Mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba Monika mempelai perempuan ini dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya tertambat kepadanya dan dia benar-benar diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Kami mohon kepadamu ya Allah, semoga hamba-hamba ini tetap tinggal dalam iman dan kasih. Semoga mereka yang sudah Kau persatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena teladan hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebijakan dan boleh melihat cucu-cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
terimalah cincin ini, tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bartolomeus dan Monica, sebelum perayaan perkawinan gereja kita ini, saya mempersilahkan di hadapan Allah, saya persilahkan kalian berdua menghadap orang tua kalian dan Allah Kristus
Mari kita berdiri menyampaikan Umat menjawab, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga saudara Bartolomeus dan saudari Munia yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan daya. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta menjadi saksi kabar gembira Kristus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga kesetiaan perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga orang-orang muda, baik yang sedang mempersiapkan diri untuk panggilan hidup berkeluarga maupun yang bersiap untuk panggilan hidup selibat demi kerajaan Allah, Engkau beri kekuatan dalam masa persiapan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, usaha cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi bagian sehati dan sejiwa. Janganlah biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkau yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan mereka terpisah, karena Engkau yang telah mempersatukan mereka dengan antara Kristus Tuhan kami. Mari kita lanjutkan dengan bersembahyang. Ya
sungguh pantas dan benar layak menyelamatkan ya Bapa yang kudus Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dan Kau lindungi dalam belas kasih-Mu untuk menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak anggarmu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantarannya bersama malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan pada pujian lagi dengan tak henti-hentinya. Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kudus segala persekutuan dan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi kebenaran Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan menanggung sengsara dan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamaah Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagi dan bagi semua orang yang mengampuni dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akibatku." Kami bersyukur sebab kami bertemayang mendatangkan dan berbakti kepadamu, dan kami mohon supaya kami menerima tubuh darah Kristus itu menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta dan segala persatuan dengan Paus kami, Leon dan Uskup kami, Kardinal Ignatius serta semua kalian. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama orang tua dari saudara kami
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam sembahyang wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan baik bersama Santa Perahu Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo Yohakim dan anak yang dirayakan pada hari ini, dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami berkenan dan serta memuji dan memuliakan Engkau dan Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, kami Allah Bapa yang Maha Kuasa dan persekutuan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita bersama-sama berdiri mendoakan doa yang diajarkan Kristus sendiri kepada kita.
Amin. Ampunilah
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Bapa di surga karena atas kasih dan penyertaan-Nya hari ini kami boleh merayakan sakramen perkawinan anak kami Bagus dan Monika dengan penuh sukacita. Dalam kesempatan yang penuh berkat ini, izinkan kami mewakili keluarga besar menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Romo Willy yang telah memimpin misa pemberkatan dan mendoakan kami dengan penuh kasih dan perhatian. Para prodiakon yang telah membantu dalam pelayanan sakramen dengan penuh ketulusan. Kepada petugas KOR yang telah mempersembahkan puji-pujian dengan indah dan mengangkat suasana liturgi menjadi semakin meriah. Kepada petugas dekorasi gereja yang telah menghias rumah Tuhan ini dengan penuh keindahan sehingga menambah kehangatan dan kekhusyukan dalam perayaan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada petugas liturgi, lektor, pemazmur, dan pembawa doa umat yang telah menjalankan tugas pelayanan sabda dengan sangat baik. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu saksi yang telah berkenan mendampingi kami secara resmi dalam menerima sakramen suci ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada putra-putri altar yang dengan setia dan penuh semangat melayani misa pagi hari ini. Terima kasih pula kepada keluarga besar SKI Manggarai yang sempat hadir dalam perayaan suci ini. Terima kasih atas semua dukungan, doa dan cinta kasih yang telah diberikan kepada kami. Semoga Tuhan membalas kebaikan dan pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudara sekalian dengan berkat melimpah. Mohon terus doakan anak kami Bagus dan Monika agar dapat membangun kehidupan rumah tangga yang setia, penuh kasih, dan berakar pada Kristus. Tidak mengurangi rasa hormat bila berkenan Romo, Bapak dan Ibu yang hadir untuk mengikuti acara resepsi di aula lantai 3 gereja langsung setelah perayaan Ekaristi ini. Demikian ucapan terima kasih kami. Kami selaku wakil keluarga mengucapkan banyak terima kasih, berkah dalam dan Tuhan memberkati. Dan Monika yang saya kasihi, selamat untuk perkawinan ini, dan seperti yang saya sudah katakan tadi, semoga pada pelanggan berjalan tentu dalam Tuhan yang selalu mengundang. Terima kasih untuk kita semua, terima kasih untuk 5 anggota KOR yang hebat ini, organisasi yang selalu siap sedia, juga untuk Rektor, Putra-Putri Alta, Gidi tadi membantu juga. Terima kasih untuk kita semua di dalam perayaan keluarga besar Manggarai Raya atau Manggarai saja. Manggarai Raya itu ada 3 kabupaten di Manggarai itu ya. Manggarai Timur, Manggarai Barat. Ya. Terima kasih banyak untuk kita semua, dan saya habis ini masih harus lanjut lagi perayaan Ekaristi di tempat lain yang jauh dari sini. Jadi saya mohon saya berhadir di sana. Karena orang suka bilang, orang itu bilang kalau ini kita saya jadi hadir di sana. Ya, terima kasih banyak untuk fotografer juga. Terima kasih banyak
bergeser ke sini. Biasanya di Ekaristi Katolik itu, perayaan itu momen yang paling penting ketika Romo mengangkat ini semua. Jadi biasanya itu tidak ada pergerakan apapun di depan. Itu saya mohon maaf ya untuk itu. Ya. Saya rasa itu saja. Saya sekali lagi terima kasih banyak untuk kontribusi. Mari kita lupakan dua saudara sekalian. Tapi saudara-saudara, mari kita berdiri, kita memberkati Tuhan. Sesudah itu akan mempelai dan bersama keluarga kita di depan sana, di depan Bunda kita, Bunda Maria, dan dari Bunda Maria akan ada penandatangan dokumen. Sesudah itu kita foto bersama. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
wabarakatuh.